Makanya kan dalam Al-Quran itu kan difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat itu Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Jadi Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Iblis nggak bersalawat. Iblis nggak bersalawat. Maka ketika Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, Allah kemudian memerintahkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi. Maka salah satu senjata ampuh kita ialah salawat. Maka ibu-ibu yang ada di rumah, bapak ibu, banyak bersalawat kepada Nabi. Salawat itu banyak macamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nah, itu juga salawat. Sallallahu ala Muhammad, itu salawat. Salawat Jibril namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kamilatan wa sallim salam, itu salawat. Ada juga salawat Ibrahim yang kita baca ketika tasyahud akhir. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masih banyak salawat. Sebagaimana yang saya juga bacakan tadi, salawat Nur dari Al-Habib Umar bin Hafiz. Banyak macam salawat. Oleh karena itu, dalam misalkan ibu-ibu nih yang di rumah, pemirsa yang ada di rumah nih, lagi masak, salawat. Lagi nyuci, salawat. Yang penting jangan salawat di toilet ya. Banyakin salawat. Salawat itu ikhlas nggak ikhlas diterima oleh Allah. Ikhlas nggak ikhlas diterima oleh Allah. Bahkan nih ada cerita ini, dia pemain film, bukan muslim. Tapi di film itu dia berperang sebagai seorang muslim, dan di situ dia banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ternyata dia mendapatkan hidayah, bahkan dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang bisa menyelamatkan kita dari azab dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum mereka bila mana mereka itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu, jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa yang ada di rumah, manusia itu kemuliaan manusia tidak dinilai dari apakah ia pernah berbuat baik atau tidak, bukan itu. Akan tetapi kemuliaan manusia itu dilihat dari bagaimana cara menyikapi ketika ia berbuat kesalahan. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari sejarah, Nabi Adam alaihissalam dulunya berada di surga. Iblis juga dulunya berada di surga. Masing-masing melakukan kesalahan, dikeluarkan dari surga, cuma berbeda cara menyikapi. Nabi Adam alaihissalam kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya. Iblis tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menyombongkan diri. Itu iblis. Jadi kadang-kadang kita berbuat kesalahan, yaitu manusiawilah, ya kan? Akan tetapi bagaimana kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu artinya kembali. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada dalam surga, Allah kemudian mengatakan, berfirman, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Berarti Allah menggunakan kata-kata ini, berarti seolah-olah Nabi Adam itu dekat jaraknya. Tapi begitu melakukan kesalahan, kemudian Allah melemparkan Nabi Adam alaihissalam, berarti jaraknya jauh, ya kan? Kemudian Nabi Adam bertaubat, maka kemudian Nabi Adam kembali kepada Allah. Dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwa siapa yang berjalan kepada aku sejengkal, maka aku akan berjalan kepadanya sehasta. Siapa yang berjalan kepada aku sehasta, maka aku akan mendatanginya sedepah. Siapa yang datang kepada aku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari. Artinya apa? Allah itu cinta orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang taubat, yang ingin kembali kepada jalan Allah, orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, mengakui kesalahannya, kemudian ingin bertaubat kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha penerima taubat.
Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Akan tapi dalam 24 jam itu ada waktu istimewa di mana kita sangat baik untuk beristighfar. Ini dicantumkan dalam Al-Qur'an. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kata wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur itu kira-kira setengah jam sebelum azan subuh. Kalau misalkan azan subuh 4.30, ya mulai pukul 4 lah sampai 4.30 beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah salat subuh, setelah azan subuh, setelah salat 2 rakaat, menunggu iqamah, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Siapa yang beristighfar kepada Allah, Allah jauhkan dari azab, Allah ampuni dosanya. Insya Allah Allah berikan keturunan yang saleh dan soleha, dan Allah lancarkan rezekinya. Karena terkadang rezeki itu akan datang kepada kita, akan tetapi terhalang oleh dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, atau bisa dipendekin juga. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Masih bisa dipendekin nggak? Masih bisa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Masih bisa dipendekin nggak itu? Masih bisa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah masih bisa dipendekin nggak? Astaga, nggak ada, nggak bisa lagi. Astagfirullah, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan yang lebih istimewa itu sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, tapi kalau itu kepanjangan, yang pendek-pendek aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan Nabi SAW, ini Nabi loh, suci loh, maksum loh. Itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Apalagi kita. Maka ibu-ibu yang ada di rumah, pemirsa, bapak-bapak yang ada di rumah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.